Alhamdulillah. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada Bapak Roni Cahyadi selaku Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Sumedang beserta Ibu Juju Julaiha selaku Duta Teknologi Jawa Barat tahun 2017. Tidak lupa saya berikan salam hormat kepada Ibu Pipin Hidroga Sekti, kemudian kepada Ibu Aulia Merdekawati, dan beserta Ibu Ari Kusriani Iman, selaku sahabat teknologi Jabar, sekaligus menjadi narasumber pada malam hari ini. Dengan eh, pada eh, pada acara webinar dengan tema pemanfaatan teknologi, saya banggakan dan sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, pada malam hari ini saya akan membantu acara webinar ini. Saya Sri Mulyani, tentunya eh, memandu acara malam hari ini dari awal hingga selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah sejenak kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Cahyadi selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sumedang. Yang terhormat Bapak Roni Cahyadi, dipersilahkan. Apakah Bapak Roni sudah hadir atau mungkin ada terkendala sinyal?
Sepertinya terlempar ya Pak Roninya ya. Iya, tadi sempat terkendala sinyal. Saya lanjutkan dulu saja kepada Ibu Juju Julaiha selaku Duta Teknologi Jawa Barat. Yang terhormat kepada Ibu Juju Julaiha, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Teh Sri ini ya. Teh Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani. Yang dari Jawa Barat ya, asli kan? Ya, asli teh. Oh iya, asli ya berarti. Oke, baik. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sampurasun. Sampes teh. Ya, Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu. Selamat malam saya ucapkan semuanya. Yang saya hormati, tadi mungkin Bapak Roni Cahyadi sedang gangguan sinyal ya Bapak dan Ibu. Kemudian rekan-rekan tiga sahabat teknologi 2024, ada Ibu Pipin ya dari Kabupaten Bogor. Ibu apa kabar? Alhamdulillah teh. Baik Ya, teh. siap ya malam ini berbagi ya Bu ya. Siap teh. Ah, siap. Kemudian yang kedua Ibu Aulia dari Kabupaten Sumedang nih, sama dengan saya Kabupaten Sumedang. Dari SMA Jatinangor ya Bu ya. Teh. Iya, siap ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian ada Ibu Ari nih. Ibu Iya, Ari Bu. juga masuk. Ibu Ari sudah hadir? Sudah, Bu. Oh iya, siap Ibu Ari ya. Oke, dan juga yang sangat-sangat saya banggakan Bapak Ibu semua peserta webinar pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya izin absen nih di kolom chat, boleh dong Bapak dan Ibu dituliskan Bapak dan Ibu berasal dari mana saja. Ini tapi kalau saya lihat ini perkumpulan guru matematika ya sepertinya Bu Aulia ya. Eh, Sebetulnya enggak, Bu Juju, karena mungkin MGMP Matematika ini yang ininya apa berkolaborasinya dengan MGMP Matematika. Sebetulnya tadi sudah disebar juga oleh KCD 8, Bu. Jadi Oh ada iya, baik. jadi ada dari berbagai sekolah juga. Tidak, sepertinya sih bukan matematika aja. Oh iya, jadi dari mana aja ya? Coba. Oh, dari Kuningan ternyata ada ya. Dari Kuningan ada. Oke, kemudian dari mana lagi nih Bapak dan Ibu? Dari SMA Majalaya, oh Kabupaten Bandung ya, luar biasa. Ada dari Cicalengka juga, oh ada SMKN 1 Bandung, Pak Hari. Oke, baik. Ada SMA 1 Dayakolot, ada dari Nagreg. Wah, luar biasa ya. Oke, dari Sumedang, ada Sumedang hadir? Berapa orang nih dari Sumedang? Sponsornya Bu Aulia. Ada Ibu Titin, Bu Juju. Bu Wah, ada Titin. Bu Titin, wah luar biasa ini senior saya yang luar biasa. Kita dulu sama-sama di Olimpiade Guru tahun 2014 ya, sama Teh Titin yang luar biasa. Kemarin juga ketemu saat ini ya panen karya CGP, Ibu. Kebetulan saya baru CGP angkatan 10. Iya. Nah, ini dia. Salam Teteh, apa kabar? Semangat, semangat. Hebat, hebat. Semangat ya. Berbagi. Iya. Sip. Siap, siap. Luar biasa. Oke, ada dari SMA Jatinangor. Wah, ini siap mendukung Bu Aulia ya. Ada dari SMA 1 Sumedang, wah luar biasa. Nah, ada yang dari Bogor ini, supertornya Bu Pipin, ada Bu Pipin? Ada Bu Endang, Bu. Oh, Bu Teh. Endang. Bu Endang. Barangkali bawa satu RT gitu ya Bu Pipin. Oke, luar biasa ya. Atau dari Bandung Barat nih, apa supporternya Bu Ari. Mana? Tadi belum lihat saya. Ada nggak Bu Ari nih? Oh, dari Bali Endah, ada yang Kabupaten Bandung ya. Bandung. Bandung Barat Bandung. tidak ada kayaknya. Oh iya. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini Bapak dan Ibu ya di tengah kesibukannya yang luar biasa
kita sama-sama niatkan untuk sama-sama belajar ya. Sahabat teknologi nanti akan berbagi Bapak dan Ibu, kemudian juga sudah berkolaborasi di ruang virtual ini nanti untuk menghadirkan apa ya pembelajaran. Tadi temanya adalah evaluasi ya, ke arah evaluasi. Bagaimana sahabat teknologi ini menggunakan teknologi untuk evaluasi pembelajaran. Nah, nanti silakan Bapak Ibu disimak ya. Oh ya, tadi juga saya melihat nih, saya izin ada guru saya dari SMA Satu Wado dulu, namanya sekarang SMA Jatinunggal, ada Pak Maman Markum yang luar biasa. Hadir ya Bapak? Ada ya? Hadir, 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 hadir. Bapak, salam Bapak. Ini murid Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita itu telah hadir tadi sudah saya sebutkan ya, ada 3 sahabat teknologi. Nah, Bapak dan Ibu, 3 sahabat teknologi ini adalah hasil saringan dari kegiatan pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK. Nih tahun depan barangkali programnya masih berlanjut ya, Bapak dan Ibu yang kebetulan tahun ini belum ikutan kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa ikutan sehingga bisa masuk seperti 3 sekawan ini sampai di level 4 yang luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu untuk 3 sahabat teknologi Jawa Barat yang pada malam hari ini akan berbagi ya. Luar biasa Bapak dan Ibu, hasil saringannya ini dari mulai level 1 ya, level 1 itu kalau di Jawa Barat ada puluhan ribu peserta. Nah, kemudian level 1 itu kan level literasi ya Bapak dan Ibu. Masih dalam membaca gitu ya, membaca materi pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi gitu ya. Kemudian nantinya akan diimplementasikan di level 2 gitu. Dan ini pun ternyata yang masuk ke level 2 gitu ya, disaring lagi melalui tes gitu ya. Nah, kemudian di level 2 ada tugas yang harus dikerjakan, diantaranya kemarin membuat video dokumentasi pembelajaran ya, mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di tahap literasi gitu ya, untuk di level 2-nya. Nah, kemudian ini juga disaring lagi, dinilai oleh penilai, saya salah satunya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian masuk nih ke level 3. Nah, level 3 ini juga luar biasa Bapak dan Ibu gitu ya. Ternyata hanya beberapa peserta saja yang masuk ke level 3. Level 3 itu kan level kreasi ya, di mana Bapak dan Ibu itu membuat karya nih, karya. Kemarin karya yang dibuat ada 4 kategori ya, ada boleh audio pembelajaran, kemudian juga boleh game edukasi, boleh media pembelajaran interaktif, dan boleh juga video pembelajaran. Jadi untuk Bapak Ibu pesertanya boleh nih memilih 4 kategori tersebut gitu. Tambah lagi nanti ada post test deh. Dan dari sekian banyak nih Bapak dan Ibu di level 3 yang lolos, sebetulnya yang lulus itu banyak ya, tapi yang lolos masuk ke level 4 itu hanya 31 peserta terbaik nilainya. Nah, jadi ini sudah diurutkan nih Bapak dan Ibu, 31 peserta ini sudah diurutkan untuk peserta level 3 gitu ya. Kemudian 31-nya diambil. Nah, seharusnya 30, tapi ada nilai yang sama di urutan 31, Bapak dan Ibu. Jadi sekarang Jawa Barat tuh ada 31 orang gitu yang berhasil masuk ke level 4 nih Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nanti di level 4 ini Bapak dan Ibu salah satu tugasnya adalah berbagi dan berkolaborasi gitu ya. Levelnya kalau tadi di level 3 itu adalah berkreasi. Mereka membuat media gitu ya, media pembelajaran dengan pilihannya tadi masing-masing. Nah, kemudian di level 4 ini akan berbagi dan berkolaborasi gitu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu sahabat teknologi yang sekarang di level 4 itu bisa berbagi dan berkolaborasi. Ya, karena yang namanya berbagi itu Bapak dan Ibu memang tidak harus menunggu kita jago dulu gitu. Jadi duta teknologi dulu baru bisa berbagi teknologi, enggak kayak gitu ya. Dimanapun kita punya ilmu, walaupun sedikit, kalau dibagikan, insya Allah akan berkah ya Bapak dan Ibu ya. Dan akan semakin pinter gitu kan kitanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, mungkin kalau saya
melihat bahwa Bapak dan Ibu peserta di level 4 ini semuanya luar biasa ya. Semuanya sangat luar biasa. Ada penugasan juga yang nanti akan dikumpulkan gitu ya. Dan ini adalah salah satu momen mereka untuk berbagi dan berkolaborasi, di mana mereka akan berbagi pengetahuan apa yang sudah mereka kreasikan, tapi khusus malam ini untuk ke arah ini ya, evaluasi pembelajaran. Bagaimana teknologi bisa mempermudah kita untuk melakukan evaluasi pembelajaran gitu. Yang mungkin selama ini kita ribet-ribet, gimana ya pakai teknologi untuk evaluasi pembelajaran gitu. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu tanyakan nih ketiga sahabat teknologinya bagaimana mereka sudah menggunakan teknologi gitu ya untuk urusan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk temanya tadi sudah disebutkan evaluasi pembelajaran. Bapak dan Ibu silahkan disimak pemaparan materinya yang nanti sangat-sangat luar biasa dan mudah-mudahan akan menjadi inspirasi nanti untuk Bapak dan Ibu bisa diadopsi gitu ya, diterapkan dalam pembelajarannya nanti di dalam kelas gitu. Dan kepada rekan-rekan sahabat teknologi, saya ucapkan selamat untuk berbagi. Kemudian semangat, tampilkan yang terbaik. Siapapun nanti ya yang terpilih menjadi duta teknologi, Bapak dan Ibu sudah menjadi sahabat teknologi yang tentu kiprahnya akan sangat luar biasa nanti di dunia pendidikan ya. Baik, mungkin sambutan dari saya dicukupan sekian. Bapak dan Ibu selamat menyimak untuk webinarnya. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita petik dan bisa bermanfaat dan berdampak untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana Pak Roni sudah masuk? Baik, tadi sempat tertunda. Mangga silahkan Bapak untuk untuk memberikan sambutan dari Bapak Roni Cahyadi selaku Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Sumedang. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri. Dengar ya? Ada Pak, ada. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Juju Julaiha sebagai Duta Teknologi Jawa Barat yang barusan sudah luar biasa memaparkan bagaimana program pembangkit. Yang terhormat para narasumber. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur Hadirat Ilahi Robi bahwasanya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat datang tentunya kepada para peserta webinar, khususnya para pendidik, praktisi pendidikan, dan semua pihak yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya webinar malam hari ini yang seperti tadi disampaikan akan mengambil tema pemanfaatan teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Tentunya sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada KCD Wilayah 8 yang telah memberikan rekomendasi serta memfasilitasi kegiatan webinar ini, sehingga malam ini dapat terlaksana dan semoga tentunya diberikan kelancaran sampai pada selesai. Juga saya ucapkan terima kasih
kepada pembina MGMP Matematika Kabupaten Sumedang yang telah memberikan arahan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan webinar ini. Tak lupa juga kepada rekan-rekan pengurus MGMP Matematika Kabupaten Sumedang yang selalu terus bekerja sama dan melaksanakan setiap program-program yang dibuat di MGMP Matematika Kabupaten Sumedang. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk terlaksananya kegiatan webinar ini. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, tentunya di era digital ini teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk di dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi, proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif, tentunya juga efektif, evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan webinar ini dalam kegiatan evaluasi pembelajaran tentunya. Oleh karenanya pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan dan evaluasi pembelajaran sangat penting untuk kita tingkatkan. Dalam webinar ini, insya Allah kita akan mendapatkan berbagai wawasan dan pengetahuan dari narasumber tentunya yang akan berbagi pengalaman dan tips praktis dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung evaluasi pembelajaran. Tentunya saya berharap webinar ini dapat memberikan inspirasi dan solusi bagi para pendidik dalam menghadapi tantangan pembelajaran di era digital ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran dan beredukasi. Tanpa panjang lebar, Ibu Sri, mari kita mulailah gitu ya acara webinar ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator untuk memandu jalannya sesi ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti webinar untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni Cahyadi atas sambutannya. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk acara selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum dimulainya acara, saya perkenalkan narasumber pertama yaitu Ibu Pipin Hidroga Sekti sebagai sahabat teknologi Provinsi Jawa Barat yang mewakili Kabupaten Bogor. Kepada Ibu Pipin Hidroga Sekti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin kepada Ibu Juju Juleha selaku Dutek tahun 2017 dan Bapak Roni selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sumedang, kemudian seluruh peserta hadirin yang hadir di ruang virtual ini. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik di mana ini adalah sebagai salah satu tugas saya untuk berbagi dan berkolaborasi. Mohon izin share screen dulu ya Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum, Bu Pin. Nah, baru. Alhamdulillah, sudah terlihat ya. Ya Bapak dan Ibu, inilah karya saya ya dengan inovasi yang saya beri nama Kuku Cantik ya. Jadi malam hari ini saya ingin membawakan ya dengan tema kuis-kuisis dengan Canva interaktif. Baik, ini adalah biografi saya.
Nama lengkap saya adalah Pipin Hidroga Sekti SPD. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Ciseeng Kabupaten Bogor. Saya mengampu pendidikan Pancasila dan pernah mendapatkan penghargaan guru terfavorit Jabar tahun 2021. Kemudian guru penggerak angkatan 7, pengajar praktik angkatan 11, dan saat ini alhamdulillah terpilih menjadi sahabat teknologi tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah menerapkan platform digital Quizizz, Wordwall, EduGame ya? Boleh dan Bapak dan Ibu di kolom chat boleh diketikkan untuk jawabannya. Sudah semua. Alhamdulillah udah semua ya. Berarti luar biasa guru-guru hebat dan inovasi nih. Quizizz pernah. Baik. Saya di sini ingin berbagi praktik baik, yaitu dengan menggunakan alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Karena kita lihat ya Bapak dan Ibu, situasi saat ini, slide-nya apakah sudah berganti Bapak dan Ibu? Sudah, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya, kita lihat situasi pada saat ini ya. Anak-anak itu senang sekali bermain game. Nah, apalagi saat ini ya, jika anak-anak di kelas itu ya memegang handphone, pasti tidak lain mereka itu bermain game ya. Nah, selain untuk pembelajaran, pasti di sisi lain anak-anak itu mereka itu memegang handphone pasti untuk bermain itu dengan menggunakan game-game online gitu ya, yang saat ini sedang marak gitu seperti Mobile Legends gitu ya, terus PUBG. Nah itu saya sudah melihat sendiri gitu ya dengan murid-murid saya, ternyata itulah permainan yang sering mereka gunakan gitu di dalam kelas. Kemudian yang kedua, boring class hour. Nah ini yang paling sering ya secara faktual dalam kegiatan sehari-hari kita melihat anak-anak kita di jam-jam terakhir itu tuh udah pada motivasinya kurang, semangatnya kurang ya. Jadi terlihat ada yang tiduran di meja ya, malas untuk mendengarkan guru. Nah, inilah yang menjadi situasi ya. Kenapa kita harus menjadi guru-guru yang inovatif? Jangan sampai kita mengajar ke kelas ya hanya dengan memberikan tugas saja dengan metode ceramah konvensional. Nah, itulah yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana ketika kita berada di kelas sampai akhir jam pelajaran itu anak-anak masih tetap semangat. Nah, pastinya kita akan menggunakan sebuah metode-metode yang menarik ya. Bapak dan Ibu pastinya kalau misalnya melihat anak-anak kita ya di depan kelas sendiri, di depan mata kita seperti itu, pastinya kita juga nggak nyaman ya ketika mengajar. Kok kenapa anak-anak kita tuh begitu sikapnya gitu loh. Ketika kita sudah semangat untuk pergi ke kelas untuk belajar, tapi anak-anaknya itu yang menjadi eh, malas gitu untuk menerima pembelajaran. Nah, itulah yang menjadi situasi juga. Kemudian yang ketiga, pembelajaran selalu monoton dan konvensional. Nah, inilah jangan sampai Bapak dan Ibu kita menjadi guru-guru yang hanya monoton, tidak inovatif gitu loh, tidak menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif, tidak menggunakan pembelajaran media berbasis digital. Nah, inilah saatnya kita merubah mindset kita Bapak dan Ibu. Kita berubah untuk menggunakan media-media pembelajaran berbasis digital, di mana media pembelajaran berbasis digital ini tentunya menggunakan platform-platform ya banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Contohnya seperti tadi Quizizz, Wordwall, EduGame, Kahoot. Nah, itulah yang menjadi kita harus bisa meningkatkan kompetensi kita di bidang teknologi.
Kemudian berangkat lagi ke tantangan. Tantangan itu yang pertama kita lihat ternyata kurangnya kompetensi dalam membuat pembelajaran ya, media pembelajaran. Nah, itulah gunanya kita mengikuti kelas webinar, gunanya kita mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Inilah kita belajar. Dimulainya tuh dari mana sih? Dari mulai awal login gitu ya. Dari mulai kita bereaksi dengan platform-platform digital. Nah, semakin lama kita akan semakin dekat dengan teknologi, Bapak dan Ibu. Kalau kita benar-benar meniatkan dari diri kita untuk belajar bagaimana membuat ya, mendesain media pembelajaran berbasis digital, itulah yang menjadi tugas kita bersama. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan bagi guru-guru. Kapan sih sebenarnya kita ada waktu ya untuk membuat media pembelajaran? Nah, inilah yang harus kita pinter-pinter Bapak dan Ibu. Sebenarnya di sini Bapak dan Ibu juga pasti punya jam kosong gitu ya. Jam kosong, kemudian di hari libur gitu ya pasti punya ya menyempatkan waktu untuk membuat media pembelajaran. Tetapi kalau di sini kita sudah benar-benar mendalaminya, pembelajaran digital, itu pasti akan mudah Bapak dan Ibu. Awalnya memang terlihat susah gitu ya, dari mulai kita login, masuk ke platform, ke menu gitu ya. Nah itu awalnya susah, tetapi kalau kita sering menggunakan, itu akan terbiasa. Lama-lama terbiasa membuat media pembelajaran itu bisa hanya hitungan menit Bapak dan Ibu. Ya, saya pernah mencoba ketika memang masuk kelas itu dengan media pembelajaran digital, ingin membuat media pembelajaran itu hanya beberapa menit saja. Jadi cepat bagaimanapun kita, itulah bagaimana inovatifnya kita gitu loh di dalam kelas Bapak dan Ibu. Jadi intinya keterbatasan waktu itu bagaimana kita pinter-pinter mengatur gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru kurang peka akan kebutuhan peserta didik. Nah, terkadang ini hubungannya dengan berdiferensiasi ya. Bagaimana kita bisa mengetahui ya, memahami kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik ya, dari murid-murid kita. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya untuk pembelajaran gitu ya. Apa sih yang mereka senangi? Apa sih minat gaya belajar, profil belajar mereka gitu ya. Ini yang harus kita ketahui. Biasanya di awal tahun pembelajaran itu kita akan membuat sebuah asesmen awal ya Bapak dan Ibu, itu secara kognitif dan non kognitif. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur kita untuk mengukur siswa-siswa kita. Bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Kemudian 4, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Pastinya kalau kita berbicara teknologi, itu sudah pasti berhubungan dengan device, handphone, laptop, ataupun internet. Nah, kadang-kadang yang menjadi tantangan itu ya, handphonenya itu tidak support. Nah, kemudian internetnya kadang-kadang nggak ada gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan juga. Bagaimana caranya ya, solusi gitu ya, mencari solusi ketika tantangan itu menjadi sebuah momok buat diri kita gitu ya. Nah, perlahan-lahan memang terlihat agak susah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tetapi bagaimana kita mencari solusi ya dengan cara coaching dengan teman-teman sejawat kita, dengan kepala sekolah. Nah, itu akan menjadi sebuah eh, mengatasi sebuah masalah gitu bagi kita. Jadi kita jangan memikirkan sendiri Bapak dan Ibu. Jadi gunanya kita untuk berkolaborasi ya seperti itu. Jadi kita bisa sharing bareng dengan teman-teman bagaimana cara menyikapi bila terjadi suatu masalah. Seperti itu, kemudian aksi. Nah, aksi ini ya eh, saya buat seinovatif mungkin Bapak dan Ibu. Jadi ketika memang anak-anak itu sukanya game ya, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini suatu materi yang dijadikan sebuah game. Nah, itulah. Jadi bagaimana platform-platform digital ini kita gunakan, jangan sampai kita anggurin Bapak dan Ibu ya. Nah, padahal di dalamnya itu banyak sekali ya fitur-fitur ya yang bisa dijadikan pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu lebih mendalaminya, kayak contohnya seperti Canva. Canva itu kan luas ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tahu seluk-beluk Canva itu, nah itu luar biasa Bapak dan Ibu. Kemarin itu saya mencoba di ID ya, itu ketika hanya dengan foto
mereka itu bisa langsung berbicara gitu ya. Apa yang kita inginkan itu foto langsung berbicara. Itu teknologi memang luar biasa di saat ini Bapak dan Ibu. Makanya jangan sampai Bapak dan Ibu tertinggal gitu ya. Jangan sampai kita tuh nggak melek digital gitu ya. Kemudian ini ada YouTube ya, saya menggunakan YouTube juga ya, berbagai multimedia. Kemudian Wordwall, Quizizz, Kahoot ya, ini dalam aksi saya. Jadi ketika kita membuat suatu media pembelajaran dengan menggunakan Canva for Education, itu kita integrasikan dengan platform-platform digital di mana nantinya akan menjadi sebuah permainan, sebuah games ya. Di dalamnya itu ada kuis, latihan soal. Nah, itu yang akan membuat anak-anak didik kita itu masa tertantang. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ketika ingin membuat suatu permainan gitu ya dari Canva gitu ya. Kalau kita lihat itu kan Canva itu bisa dijadikan sebuah MPI ya, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jangan lupa di sini Bapak dan Ibu harus eh, membuat menunya. Nah, menu itu kan nanti di sana misalnya ada tujuan pembelajaran, ada materinya, ada latihan, ada kuisnya. Nah, itu pasti harus digunakan, harus ada menu. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini apa yang harus kita capai ya dalam proses pembelajaran ini. Jangan sampai kita hanya belajar, belajar dan belajar saja, tetapi tidak ada yang kita capai. Jadi ketika kita masuk kelas, kita harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, itu yang harus dicapai oleh murid-murid kita. Jangan sampai tujuan pembelajaran itu tidak sampai ya Bapak dan Ibu ya. Karena memang satu visi kita masuk ke kelas itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian lanjut dengan adanya materi. Nah, materi ini adalah sebuah pembelajaran ya yang membangun saat mereka membaca literasi ya. Bisa juga dengan sebuah video gitu ya. Nah, tapi tidak mengesampingkan yang namanya apa stabilitas untuk materinya itu sendiri gitu loh Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita hanya melihat hanya permainan gamesnya saja, tetapi materinya itu tidak ada. Nah, jadi kita masukkan, penting juga materi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian latihan soal. Nah, latihan soal ini ya untuk membuat anak-anak itu masih tertantang. Jadi ketika anak-anak mengerjakan soal itu nanti akan terintegrasi dengan langsung jawaban benar atau salah. Kemudian kuis juga seperti itu. Kuis bisa dijadikan games juga ya melalui Quizizz, Wordwall. Nah, itu bisa diintegrasikan langsung di Canva. Kemudian petunjuk. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu lupa ketika kita memulai gamesnya, ketika kita membuat media pembelajaran, kasih petunjuknya. Karena anak-anak itu nanti biar nggak bingung Bapak dan Ibu. Misalnya sebuah navigasi ya, tombol-tombol navigasi yang digunakan pada saat mereka proses menggunakan games. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah salah satu media pembelajaran ya, saya gabungkan berbagai platform digital. Di sana ada YouTube juga, ada Wordwall ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, menu itu harus ada. Kemudian tombol-tombol navigasi itu harus ada. Jadi ketika anak didik kita mengerjakan nggak bingung. Seperti itu. Jadi YouTube-nya itu langsung ya Bapak dan Ibu kita embed ya, kita sematkan. Jadi nggak usah Bapak dan Ibu keluar Canva, masuk lagi ke YouTube itu tidak usah. Jadi sekarang udah praktis ya, semua itu ada di Canva. Jadi kalau ketika Bapak dan Ibu ingin memasukkan sebuah video, itu tinggal langsung di embed saja melalui link ya. Terus Bapak dan Ibu, kemudian, nah ini adalah Quizizz. Nah, kalau Quizizz itu kita tinggal bermain saja Bapak dan Ibu. Jadi kita masukkan linknya untuk Quizizz-nya. Nah, dia langsung akan terintegrasi dengan Quizizz ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dia langsung terintegrasi. Biasanya Bapak dan Ibu ketika login di Quizizz itu pasti akan membuat yang namanya suatu soal ya.
suatu soal untuk biasanya saya gunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu ya, ini tampilan quizzes ya Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak dan Ibu login ya. Kemudian untuk membuatnya bisa dengan AI. Nah, kemudian tinggal isi aja topik atau promnya. Nah, tinggal isi. Nah, misalnya pembelajaran kelas 10 SMA tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sudah mau buat soalnya berapa jumlahnya ya Bapak dan Ibu bisa memilih, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian lanjutkan. Nah, di sini juga ada tema-temanya. Bapak dan Ibu bisa memilih mau makna, sejarah, nilai-nilai, peran, tantangan, atau implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya ini saya pilih, kemudian lanjutkan. Nanti dia akan langsung membuat Bapak dan Ibu. Jadi sekarang itu teknologi memang memudahkan kita ya sebagai guru. Tapi jangan sampai teknologi itu menyalahi aturan ya. Jangan sampai teknologi itu bisa mengalahkan guru ya. Tetap guru itu nomor satu. Yang dirangkul oleh siswa-siswa kita adalah guru ya, bukan teknologi sebenarnya. Tapi hanya ini bersifat memfasilitasi. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal simpan. Nah, di sini ada berbagai mode. Nah, mulai sekarang lanjutkan. Nah, di sini ada mode-mode ya. Bapak dan Ibu ingin menggunakan mode-mode apa ya? Di sini ada mode klasik ya, terus penguasaan, kecepatan guru, ujian, mode tim, dan mode kertas. Yang paling hits adalah mode kertas, Bapak dan Ibu. Itu seru banget kalau menggunakan mode kertas, karena mereka itu, anak-anak didik kita ketika kita menggunakan mode kertas, belum waktunya kita barcode, mereka itu udah yang kertas ya, kita print barcode. Nah, ketika kita memberikan suatu pertanyaan, nah mereka itu nggak sabar yang namanya pengen jawab gitu loh. Kan harusnya bareng-bareng. Nya itu udah paling rusuh gitu ya. Jadi sebelum saya bilang angkat barcode-nya itu udah diangkat duluan sama anak-anak mereka karena mereka nggak sabar. Nah, inilah salah satu bukti bahwa teknologi digital itu membuat anak-anak kita tuh menjadi interaktif gitu ya. Jadi mereka tuh nggak mau kalah. Jadi ada motivasi gitu loh. Ada semangat di dalam dirinya itu untuk memenangkan gitu loh. Biar mereka itu eh, merasa tuh eh, terpesona gitu dengan pembelajaran-pembelajaran digital. Nah, itu ya. Ini bisa Bu langsung Vivi, mulai kalau misalnya. Bu Vivi, maaf, saya mengingatkan untuk waktunya Ibu. Oh, waktunya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Berarti pokoknya seru banget Bapak dan Ibu menggunakan platform-platform digital ininya. Bentar. Sudah selesai ya sepertinya, Belum. Ibu Bentar, Pipin. Oh, belum. bentar Teh. Ini Oh iya. salah satu yang menggunakan mode kertas. Diangkat. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu. Ini yang sudah saya aplikasikan ke
dalam Rindra kelas. belum muncul tuh. Bu Pipin belum muncul. Belum muncul. Iya. Iya, ibu tampilannya belum muncul, mohon dicek kembali. Udah muncul ya? Sudah ada. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini menggunakan quizzes mode kertas ya, Bapak dan Ibu. Nah, mereka itu sangat senang menggunakan mode kertas. Ini membuat interaktif juga dalam media pembelajaran. Kemudian ini ada testimoni ya dari rekan guru. Sinyalnya kayaknya ya ini. Setelah mendapatkan pembekalan dari Ibu Pipin Hidroga tentang materi penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas, itu membuat saya lebih tertantang ingin menjadi guru yang melek teknologi agar dapat membuat media pembelajaran, model pembelajaran lebih inovatif lagi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan zaman dan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu di sini Bu Pipin itu mengambil media belajar mengajar berbasis digital, yang dimana hal ini sangat menguntungkan bagi kita karena media belajar ini itu merupakan media belajar yang sangat mengasyikan, tidak membosankan. Nah, jadi refleksi yang bisa diambil adalah dengan pembelajaran berbasis digital akan membuat peserta didik lebih tertantang dalam proses pembelajaran dan lebih termotivasi dengan pembelajaran berbasis game. Baik, ini media sosial saya, Bapak dan Ibu, ya. Saya lebih aktif di live TikTok ya, Bapak dan Ibu, di TikTok. Kemudian ini IG saya, Facebook, kemudian ada blog saya, tinggal klik aja pipin.com. Itu nanti sudah keluar ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu terinspirasi dan ingin mencobanya, mengaplikasikannya di dalam peserta didik. Teruslah tetap berbagi ilmu, karena ilmu itu tidak akan habis. Tetapi kalau uang itu pasti akan habis. Baik, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pipin atas penjelasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tanpa menunggu waktu, kita lanjutkan narasumber kedua, yaitu Ibu Aulia Merdekawati sebagai sahabat teknologi Jawa Barat yang mewakili Kabupaten Sumedang. Kepada Ibu Aulia Merdekawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri sudah memandu webinar kali ini. Salam hormat saya untuk Bapak Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Sumedang, Pak Roni. Terima kasih sudah membantu terselenggaranya webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada KCD 8, barangkali ada yang hadir, yang sudah membantu juga untuk menyebarkan kegiatan webinar ini ke seluruh KCD 8. Tak lupa yang saya hormati Ibu Juju Julaiha, Duta Teknologi Jawa Barat, ya salah satu yang memperkenalkan saya kepada pembatik gitu. Saya tidak pernah tahu pembatik kalau tidak ada Bu Juju datang ke SMA Negeri Jatinangor. Terima kasih Bu Juju. Jadi ini adalah pengalaman pertama pembatik saya. Baik,
saya mau buka pemaparan saya ini dengan pantun. Setiap hari penuh cerita, mari hiasi dengan senyuman. Selamat bergabung Ibu Bapak tercinta dalam webinar Tali Depan. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah ada? Sudah terlihat? Sudah, Teh. Oke. Sudah, Bu. Perkenalkan, saya Aulia Merdekawati. Saya adalah guru SMA Negeri Jatinangor, guru matematika. Alhamdulillah tahun ini juga berkesempatan mengikuti pembatik dan hingga sampai di level 4, sehingga kami di level 4 dikatakan sebagai sahabat teknologi. Dan seperti tadi sudah dipaparkan oleh Bu Juju, mentor kita semua, bahwa ada 31 orang gitu, yang masuk ke dalam sahabat teknologi dari Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan hasil salah satu bagian dari hasil karya saya di level 3 kemarin. Ya, saya beri nama Tiasa Aktif. Ini singkatan dari latihan soal dengan game interaktif. Jadi sedikit bercerita, level 3 kemarin saya membuat MPI, multimedia pembelajaran interaktif, yang di dalamnya saya memasukkan latihan soal berupa game interaktif. Ya, ini sosial media saya, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk berkomunikasi dengan saya, menjalin silaturahmi saya di Instagram saya dan YouTube saya. Kata Aulia Merdekawati 10, YouTube-nya Aulia Merdekawati. Berangkat segala sesuatu yang kita lakukan pastilah ada latar belakang ya Bapak Ibu. Saya berangkat dari beberapa situasi yang saya alami langsung di lapangan, terutama di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang terjadi, apa realita yang saya alami di lapangan. Sejak 2006 saya mengajar sampai detik ini, saya merasakan ada pergeseran yang luar biasa, terutama di motivasi belajar atau minat belajar siswa dan siswi. Semakin ke sini, saya melihat motivasi belajar siswa dan siswi itu semakin menurun, semakin rendah. Apalagi di mapel yang saya ampuh, yaitu matematika, yang sepertinya banyak dimusuhi ya sama siswa-siswi. Gitu. Kemudian di balik rendahnya motivasi itu, tapi justru kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin tahun, semakin bertambah, semakin ada lagi gitu ya yang baru. Kemarin baru ini ada lagi yang baru, ada AI sekarang. Bahkan soal matematika pun tinggal di foto, udah langsung masukkan keluar jawabannya semuanya. Gitu. Dengan lengkap, dengan detail. Secanggih itu gitu ya, zaman teknologi zaman sekarang. Tapi ada hal yang membuat miris justru. Dari perkembangan teknologi itu, saya melihat bukan hanya di sekolah yang saya ajar ya, tapi juga di luaran sana itu hampir semua anak-anak sekolah itu tidak bisa lepas dari handphone, tidak bisa lepas dari gadget. Sepertinya kalau handphonenya ketinggalan itu sudah seperti ketinggalan apa gitu ya, seperti nyawanya tertinggal, bisa dibilang seperti itu. Dan dari kejadian handphone ini, yang paling saya garis bawahi adalah mereka tidak mau lepas dari yang namanya game online, gitu ya. Pengalaman saya, setiap masuk kelas itu pasti ada anak-anak yang berkerumun, bukan berkerumun
apa, tapi berkerumun mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing, dengan handphonenya masing-masing, dengan gamenya, gitu, dengan game yang sedang mereka ini mabar istilahnya gitu ya. Nah, dari sana eh wah ini bahaya buat saya gitu ya, bahaya menurut saya kalau anak-anak terus dibiarkan seperti ini gitu. Padahal sebetulnya si teknologi yang canggih ini harusnya bisa menjadikan anak-anak kita itu jauh lebih maju, bukannya jauh lebih menurun kualitasnya. Nah, di balik itu semua juga ada tantangan yang harus saya hadapi gitu. Apa? Saya juga kesulitan dalam melakukan pengembangan diri. Kesulitannya bagaimana? Tidak banyak apa ya namanya waktu yang bisa apa ya, yang bisa disediakan atau yang bisa dialokasikan untuk mengembangkan diri gitu. Sementara teknologinya berjalan pesat, kita harus berkejaran juga untuk mengembangkan diri kita supaya kita bisa masuk ke teknologi yang semakin maju. Yang kedua, sarana dan prasarana. Tidak dipungkiri kalau apa ya, sekolahnya sarana dan prasarananya terbatas, tentu akan menghambat juga gitu. Kita misalkan guru punya inovasi yang wah, inovasi yang bagus, tapi sarana dan tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana ya tidak akan jadi apa-apa gitu. Anaknya tidak handphonenya apa kualitas internetnya tidak bagus, kemudian anaknya sekolah tidak punya proyektor yang bagus, misalkan ada proyektor-proyektor ala kadarnya gitu. Kalau sekarang kan apalagi sudah ada smartboard ya, tapi tidak semua sekolah bisa menyediakan smartboard. Kemudian yang ketiga, tantangannya ya ada tugas lain selain mengajar yang memang juga harus dikerjakan oleh para guru gitu. Ya, jadi yang namanya guru zaman sekarang itu tantangannya harus memberikan inovasi, harus pinter harus melek teknologi, tapi juga harus mengerjakan tugas-tugas yang lain di luar kewajibannya sebagai guru, mengajar, mengoreksi, menyiapkan pembelajaran. Tapi balik lagi, tugas utamanya ya yang harus didahulukan ya mengajar, karena kalau gurunya sibuk di luar mengajar, apa kabar nanti anak-anak didik kita? Gitu. Ya, apa yang saya lakukan untuk menghadapi dua hal, situasi dan tantangan tadi? Selalu saya melakukan diagnostik. Ya, saya selalu melakukan memindai setiap tahun awal tahun ajaran apa yang saya harus lihat anak-anak saya kemampuannya di mana, bagaimana pembelajaran sebelumnya, apa yang sudah dikuasai, apa yang belum dikuasai, apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Kemudian saya membuat kesepakatan mau bagaimana belajarnya. Kenapa harus seperti itu? Ya karena yang belajar mereka, bukan saya, bukan hanya saya yang harus mengajar, tapi yang justru pemeran utamanya adalah mereka. Mereka yang harus tahu, mereka harus dibagaimanakan istilahnya seperti itu. Dari hasil diagnostik itu ya saya melakukan perencanaan mau bagaimana pembelajarannya, mau bagaimana sistem ulangannya sampai seperti itu ya, mau bagaimana latihan soalnya, saya sampai seperti itu. Mau kelompok atau individu, mau LKS atau G-form misalkan, mau quizzes atau Kahoot, mau berbagai alternatif biasanya saya berikan sampai mode kertas pun tetap mode manual yang seperti biasa di kertas pun tetap saya tawarkan gitu. Dan ternyata kebanyakan memang siswa dan siswi itu lebih milih, Bu, quizzes, Bu, Kahoot, Bu, ini, Bu, itu gitu, dengan pengetahuan awal mereka gitu. Bu, game, Bu, permainan gitu. Kebanyakan mintanya permainan, ya. Karena memang mungkin jenuh, ya saya pikir sih kenapa mereka lebih memilih permainan, karena mungkin mereka jenuh juga. Kan kalau Gen Z itu kecenderungannya berbeda ya dengan kita gitu, dengan kita yang gurunya, generasinya berbeda. Nah, kemudian saya mencoba membuat latihan soal berbasis game. Di MPI kemarin saya membuat latihan soal berupa game, namanya game berburu harta karun. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Setelah saya membuat, kemudian saya implementasikan, lalu saya lakukan, saya share
apa yang sudah lakukan kepada rekan-rekan saya, ya. Nah, ini aduh, ini ada typo. Berburu harta karun ya, silahkan boleh ininya. Jadi saya sebetulnya sudah membuat game berburu harta karun ini di MPI saya, tapi ini bisa juga dikerjakan tanpa MPI. Jadi linknya s.id game berburu harta karun. Tampilan awalnya seperti ini. Ini gambarannya ya, game-gamenya. Jadi dia ada levelnya, level 1, level 2 sampai akhirnya ini di X. Ini ada harta karunnya di sini. Ini pertanyaannya berkaitan karena kemarin itu yang saya bahas MPI-nya tentang panjang busur dan luas juring, maka pertanyaannya pun tentang panjang busur dan luas juring. Nah, ini lingkaran-lingkaran ini ya. Pakai apa sih saya membuatnya? Saya hanya menggunakan Genially, Canva for Education, dan Bensound saja. Untuk game ini ada di Genially ada berbagai template ya, ada berbagai template yang bisa dipakai. Kalau Bapak Ibu, aduh Koream harus bikin dari awal. Aduh males deh kalau harus dari awal, waktunya effort banget, waktunya habis. Bapak Ibu bisa menggunakan template-template yang sudah jadi, ada banyak di situ. Ada bahkan yang sudah tentang sejarah misalkan gitu. Yang mungkin tidak belum ada itu ya mapel matematika, karena matematika mungkin karena banyak ininya ya, banyak simbolnya. Kesulitan saya juga kemarin kebetulan di situ ya di membuat game interaktif di Genially ini ada gambar-gambar kan, kebetulan lingkaran yang saya buat itu tidak bisa langsung dapat di Genially. Jadi saya harus membuatnya dulu di Canva for Education, lalu saya masukkan ke Genially-nya ya. Dan bensound.com ini untuk membantu supaya ada suaranya, karena di Genially belum ada suara. Hampir semua template-template game di Genially belum ada suaranya, jadi harus kita tambahkan suaranya itu. Setelah saya terapkan apa yang saya dapat, saya happy banget gitu. Biasanya yang namanya setelah belajar lalu saya kasih latihan soal, saya harus nge-push anak-anak, terutama anak-anak laki-laki nih ya, untuk ngerjain soal. Udah belum saya kejar, udah belum saya kejar. Bahkan ada yang setelah sampai selesai pembelajaran pun nggak ngerjain sama sekali. Luar biasa. Orang-orang sudah masuk nilainya jadi jomplang ya. Kalau yang rajin itu langsung seret, belum selesai jam pelajaran udah dapat nilainya 100 misalkan gitu ya, ada 90 segala macam. Tapi itu ada banyak bisa 25% atau sampai 50% itu yang nggak selesai, bahkan ada yang sampai tidak mengerjakan sama sekali. Lain ketika dikasih game, walaupun ketika dikasih MPI ngeburunya langsung ke game, nggak ke materi, tapi saya melihat, ini anak-anak yang biasanya nggak merhatiin hare-hare gitu kalau dalam bahasa Sunda, mereka mau ngebuka, ibu ini gimana, dari sini kemana gitu. Dari situ aja saya sudah happy sekali. Anak-anak tuh ada respon yang positif, ada apa ya, mau gitu mencoba. Bu, ini jawabannya ini bukan, walaupun mereka bertanya, Bu ini jawabannya ini kan, coba. Karena di game saya bisa mencoba kembali, kalau salah coba aja dulu. Coba, oh ternyata salah, berarti jawabannya apa? Sok, oh berarti ini ya Bu. Bu bener, senang mereka. Sok terus sampai akhirnya dapat di finish gitu. Nah, seperti itu. Walaupun mereka tidak membaca materi terlebih dahulu, tapi di latihan soal itu kan ada materi. Jadi ada setidaknya saya pikir ada materi juga yang nempel di kepala mereka. Itu yang saya rasakan kemarin, ya. Tapi tetap ya, ketika memberikan game itu ya tidak bisa juga saya duduk manis di depan, biarin aja mereka dengan gadgetnya masing-masing. Tidak, tetap harus ditemani karena mereka juga butuh berkomunikasi dengan kita. Ini bagaimana, dan itu harus terus dibimbing, ya. Pada akhirnya memang secanggih apapun teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan kita sebagai guru. Kita mau bikin game interaktif apapun, kita mau bikin media sebagus apapun, kalau tidak hadir kitanya tidak akan jadi apa-apa untuk anak-anak kita tercinta, gitu ya. Tapi ketika seorang guru memanfaatkan teknologi, maka itu akan memudahkan bagi siapapun dia untuk mengajarkan anak-anak didiknya. Itu barangkali dari saya. Mau saya tampilkan, tapi sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Boleh dicoba aja, nanti linknya saya tulis di kolom chat.
Sekian dari saya tutup dengan pantun lagi. Malam hari lampu menyala dengan indahnya. Sekian pemaparan dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Turnuhun Bu Aulia. Terima kasih Ibu Aulia atas penjelasan yang luar biasa ya. Tanpa menunggu waktu lagi, kita lanjutkan ke narasumber yang terakhir ya, yaitu Ibu Ari Kusriani Iman sebagai Sahabat Teknologi Jawa Barat yang mewakili Kabupaten Bandung Barat. Kepada Ibu Ari Kusriani, kami persilahkan. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Bapak Roni yang telah memfasilitasi saya untuk berbagi di sini. Izinkan terlebih dahulu saya share screen ya, Bapak Ibu. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah praktik pembelajaran tentang asesmen seru menggunakan Kahoot. Barangkali Bapak Ibu sudah mengenal Kahoot semuanya ya, apalagi yang kemarin P3K. P3K itu kita menggunakan Kahoot di sana. Nah, di sana pertama kali saya mengenal apa itu Kahoot. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ari Kusriani Iman, guru matematika di SMA Negeri 1 Ngamprah. Jadi kalau Ngamprah itu termasuknya KCD 6. Saya lulus P3K tahap 2 tahun 2022. Saat ini saya merupakan Sahabat Teknologi Jawa Barat tahun 2024. Sebelumnya saya juga P3. Lulus pembatik level 3 tahun 2001, kemudian di tahun 2003 ikut lagi, dan lulus di level 4. Jadi tahun kemarin juga saya merupakan salah satu sahabat teknologi. Nah, saat ini juga saya sebagai penelaah senjata teman sejawat yang masa kerjanya udah selesai sekarang Oktober barangkali. Bapak Ibu, Kahoot itu cukup seru ya dengan menggunakan Kahoot. Anak-anak ini belajar disuruh mengerjakan soal, tapi bahagia aja gitu, tidak ada beban. Beda dengan kalau mengerjakan latihan seperti itu, padahal sama-sama disuruh mengerjakan soal. Biasanya saya melaksanakan Kahoot itu setelah beres materi, ulangan sudah masuk, dan ini sebagai bonusnya bagi saya gitu ya, untuk anak-anak itu. Jadi mereka nagih, Ibu main game dong, Bu, main game dong, seperti itu. Dan main gamenya ya saya kasih Kahoot. Gitu. Nah, Bapak Ibu, Kahoot ini sebuah platform yang menyediakan pengalaman belajar interaktif dengan kuis untuk keterlibatan siswa. Dengan Kahoot, guru dapat mengevaluasi pemahaman siswa, mengidentifikasi area perhatian, dan memotivasi siswa melalui fitur permainan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, Kahoot itu banyaknya main game. Nah, langkah-langkahnya untuk ke siswa itu, siswa justru membutuhkan HP ya. Saya rasa untuk tingkat SMA tidak kesulitan karena sebagian besar tingkat SMA mengizinkan untuk membawa HP, dan kalau Jawa Barat ini sebagian besar juga sekolah sudah menggunakan WiFi, jadi tidak ada masalah. Nah, langkahnya itu siswa bisa scan barcode seperti ini atau masuk ke Kahoot, kemudian masukkan PIN-nya. PIN-nya ini bisa dilihat di di InFocus seperti ini. Hanya sayang sekali karena saya pakainya yang gratisan, hanya bisa 20 saja gitu. Jadi kalau misalkan siswanya lebih dari 20 ya bisa dibagi satu orang itu atau 2 orang gitu. Kalau 36 berarti ada yang 1, ada yang 2 gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita bisa menjalankan Kahoot di papan ini di InFocus seperti ini gitu ya.
kita minta siswa untuk mengerjakan soal. Waktu itu saya ini contohnya pola bilangan. Mungkin untuk SMA sudah mengenal semua ya pola bilangan. Nah, ini disuruh mengerjakan soal, mereka seru-seruan gitu. Kenapa bisa seru? Karena setelah beres, siswa bisa melihat hasil jawabannya dengan benar gitu. Seperti ini. Nah, setelah terakhir kita bisa melihat siapa poin yang tertinggi. Jadi siapa yang paling cepat mengerjakan dan siapa yang paling benar gitu. Banyak benarnya. Ini sangat bermanfaat untuk kelas-kelas yang daya saingnya tinggi gitu. Jadi mereka bersaing siapa yang paling tinggi. Nah, setelah selesai Bapak Ibu bisa mengadakan game seperti ini ya. Kalau yang tadi itu kita istilahnya hanya satu-satu gitu ya, kurang seru. Nah, serunya itu di sini kita berikan permainan untuk mereka. Di sini ada beberapa mode permainan, ada yang individu, ada yang kelompok, dan ada yang seluruh kelas harus bermain gitu. Nah, kalau ini contohnya untuk game individu, jadi mengejar robot gitu ya. Syaratnya seperti ini, nah seru. Ya, main seru-seruan, kemudian ini ada game kelompok. Game kelompok itu ada 2 kelompok merah dan 2 kelompok biru. Siapa yang paling banyak menempatkan bendera itu kelompoknya yang menang. Kemudian ini ada game kelas. Nah, ini biasanya yang paling seru. Mereka nagih gitu ya. Jadi menyelapkan kapal selam, menyelamatkan dari ikan. Seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu pengenalan Kahoot. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kan saya mempraktekkan Kahoot-nya di depan kelas. Nah, untuk inovasi saya di pembatik ini, Kahoot-nya saya simpan di Google Site. Barangkali Bapak Ibu juga mengenal Google Site gitu ya. Jadi link Kahoot ini bisa juga dikerjakan tanpa menggunakan InFocus. Kita bisa tugaskan, kita tempelkan di Google Site seperti ini. Contohnya yang ini ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi anak bisa main di HP seperti ini dan linknya itu saya simpan di Google Site bersama dengan di sini ada video pembelajaran. Karena kreasi saya di level 3 itu adalah video pembelajaran seperti ini. Saya tempelkan di Google Site. Kemudian saya kombinasikan dengan LKPD. Jadi LKPD-nya juga saya simpan di Google Site. Jadi Bapak Ibu nanti siswa setelah menonton video pembelajaran, kemudian mengerjakan LKPD-nya di HP ini. Kenapa saya simpannya di HP gitu ya? Karena siswa sekarang itu kita sudah capek-capek nulis di papan tulis gitu ya. Mereka itu nggak mau nulis di buku. Mereka maunya, Bu dipoto aja ya, Bu dipoto aja ya. Ya daripada seperti itu ya sudah saja saya simpan materinya di HP lewat Google Site. Jadi semua terkumpul di Google Site. Mulai dari videonya, LKPD-nya, latihannya, sumber belajar lainnya. Nah ini sumber belajar lain Bapak Ibu. Ini saya ngambil dari PMM. Itu Bapak Ibu. Nah mari kita praktekkan gitu ya. Seperti apa? Nah, Kahoot ini seperti ini Bapak Ibu.
barangkali Bapak Ibu udah pernah atau misalkan banyak yang belum. Seperti ini, kita login dulu. Kemudian kita bisa buat soalnya di sini, create gitu ya, Kahoot. Kemudian kita isi blank canvas. Nah, ini soalnya kita ketik saja di sini. Kalau Kahoot itu bisa untuk pangkat, ada simbol-simbol dan fungsi juga bisa masuk ke sini, enaknya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan semacam tidak ada di sini, integral dan sebagainya, Bapak Ibu bisa screenshot saja soalnya kita uploadkan ke sini dalam bentuk gambar. Kemudian kita atur waktunya, kalau misalkan susah ya waktunya banyak, kalau gampang kita waktunya sedikit. Nah, di sini kita pilihannya, karena gratisan jadi hanya bisa seperti ini Bapak Ibu, atau benar salah. Sebenarnya kalau mau berbayar itu banyak sekali gitu, ada yang menjodohkan dan sebagainya. Ini soalnya bisa kita buat, tinggal kita add aja mau berapa gitu ya. Nah, ini kita pilihnya kuis. Ini banyak sekali pilihannya, tapi berbayar. Nah, yang gratisnya paling kuis saja gitu. Itu. eh kalau tidak ada waktu gimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada waktu untuk membuat, bisa Bapak Ibu ini ambil aja punya orang lain gitu ya. Ini sudah banyak, misalkan saya ambil bentuk akar gitu ya, materi. Nah, ini udah banyak pilihannya punya orang lain, kita bisa manfaatkan. Gitu. Seperti ini banyak sekali. Itu ya. Nah, ini hasil reportnya, hasil pekerjaan siswanya bisa terlihat di sini. Itu jadi bukan sembarang main game, tetapi juga kita bisa analisis di sini siapa yang mengerjakannya benar dan cepat gitu. Nah, kita ambil contoh aja ini di sini ada pola bilangan yang sudah jadi gitu ya. Ini ada soal yang sudah jadi. Nah, ini ada dua. Bisa host lab. Host lab itu yang tadi menggunakan Infocus, atau kalau mau kita pakai di HP bisa di PR-kan, kita menggunakan assignment ini. Nah, assignment inilah yang tadi saya tempelkan di Google Sheet itu yang assignment yang ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, linknya kita tempelkan di Google Sheet tadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau lebih jelasnya, nah Google Sheet-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini video pembelajarannya, kemudian ini LKPD-nya, kemudian ini sumber belajar lain, dan ini untuk menjawab LKPD ini saya simpan juga di sini link Google Form, kemudian nah ini adalah link Kahoot yang tadi, jadi bisa dimainkan di HP seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencoba, boleh ini di-scan barcode-nya, ikut melihat Google Sheet saya gitu. Masih panjang waktunya Ibu? Udah bisa? Udah malam soalnya. Ya. Udah saja barangkali itu kalau misalkan tidak puas boleh bertanya di sesi pertanyaan atau di kolom chat gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas materi-materi yang telah disampaikan oleh ibu-ibu hebat narasumber pada malam hari ini, yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab, saya batasi hanya untuk 3 penanya. Boleh acungkan tangannya dan dibuka audionya. Saya persilahkan. Ada yang akan bertanya atau mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Apa yang di
kolom chat aja Bu Sri untuk dijawab oleh para narasumber barangkali. Ibu narasumber, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mangga, mau siapa yang akan menjawab? Yang mana dulu ya pertanyaannya? Eh, kita ambil dari yang atas dulu ya. Jadi, Oh ini dari Ibu Ani Trimulyani untuk Bu Pipin. Bu Pipin kalau ulangan menggunakan kuisis langsung, apakah bisa untuk beberapa kelas dan hasilnya bisa dilihat di mana ya? Kalau kuisis untuk pertanyaannya adalah menggunakan kuisis ya. Ulangan bisa menggunakan kuisis ya Bapak dan Ibu. Dengan mode yang sederhana juga bisa yang biasa kita gunakan ya yang tadi dengan menggunakan pertanyaan, misalnya yang tadi kita buat itu 10 sampai 15 pertanyaan. Nah, itu bisa menjadikan sebuah ulangan. Jadi sekarang tuh nggak repot-repot gitu ya. Kita mau cari soal di mana gitu ya, tinggal pakai AI di Quizizz itu juga udah semuanya lengkap. Tapi jangan lupa kita untuk membuat apa namanya memeriksanya lagi gitu loh, divalidasi lagi. Takutnya ada pertanyaan yang menyimpang gitu ya. Makanya eh, kita jangan terlalu percaya gitu ya dengan yang namanya AI karena memang harus divalidasi lagi. Dan itu bisa dilihat Ibu hasilnya juga langsung ketika kita keluar ya. Kita klik keluar itu langsung dia otomatis ada hasilnya. Di sana kalau kita masukkan namanya gitu ya dari misalnya satu kelas kita masukkan 36, kita ketik dulu namanya masing-masing. Nah, itu sudah ada ya Bu ya. Jadi beberapa kelas pun bisa. Jadi dengan kuis itu lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu repot gitu ya masukin nama satu-satu gitu kan, bisa dengan nama yang dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Jadi ketika kita memberikan sebuah kode kuisis, nanti anak-anak itu kan akan membuat sebuah nama tuh Bapak dan Ibu. Jadi kita nggak capek lagi. Jadi yang penting kita tahu siapa nama pengguna user tersebut. Seperti itu Ibu Ani Trimulyani. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan boleh? Mangga Ibu narasumber lainnya, apakah ada yang mau ditambahkan atau cukup? sedikit mungkin ya untuk kuisis. Eh, Kelebihan kuisis itu memang sekarang kalau kita pakai mode ujian itu siswa tidak akan bisa membuka tab lain. Jadi klik ketahuan sama kita gurunya kalau anak membuka tab lain. Kalau kita pakai mode ujian. Jadi untuk ulangan itu sangat aman. Jadi kita bisa tahu nih ketika anak lagi buka kuisis tapi buka dulu yang lain untuk googling misalkan. Itu ketahuan kalau pakai mode ujian. Itu barangkali tambahannya. Baik, apakah masih kita buka satu pertanyaan lagi mungkin ya sebelum kita akhiri acara webinar hari ini? Itu Bu Sri ada satu lagi itu yang dari atas dari Ibu Raden Yulyu ya, SMA 1 Dayakolot. Oh ya di atas ya. Ya, yang paling atas. Ini ada dari Bu Ria juga, Ria Matuzahro. Untuk anak SD ini bisa juga, ya Bu, diterapkan. Ibu Ria, masih ada Bu Ria? Saya jawab yang saya dulu ya. Bisa Ibu, sangat bisa diterapkan untuk anak SD. Kalaupun misalkan terbatas tidak membawa gadget, tidak diperbolehkan membawa gadget, bisa disiasati dengan Ibu membawa laptopnya dibuka, nanti anak bergantian. Misalkan berkelompok nih, mengerjakannya buka dulu bagian kelompok ini nomor sekian, nanti berikutnya kelompok. Nah, bisa disiasati dengan seperti itu barangkali. Kalau untuk nanti kuisis dan Kahoot biar dijawab oleh Bu Pipin dan Bu Ari. Kalau untuk Kahoot kayaknya untuk anak SD agak susah ya karena harus menggunakan
HP, kecuali mungkin kelas tinggi yang sudah bawa HP. Banyak sekali game-game di Kahoot yang emang untuk anak SD banyak Bapak Ibu. Ya, cuman itu apakah boleh membawa HP ke sekolah atau tidak. Paling kalau misalkan diakalinya di asesmen tadi, jadi dikerjakannya di rumah menggunakan HP orang tua. Itu. Baik, bagaimana Ibu narasumber? Apakah masih dibuka sesi pertanyaan atau dicukupkan sekian? Sudah tidak ada yang bertanya ya Ibu? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya kembali, Alhamdulillah acara webinar malam hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini, meskipun tadi pagi-pagi sampai sore mungkin ya sudah beraktivitas banyak sekali di sekolah, tapi tidak menyurutkan untuk kita mengejar ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Oke, baiklah, sekian dari saya. Apakah Bapak Roni akan menutup acara atau dicukupkan sekian? Di foto Tutup barangkali. aja. Oh iya, Ya, boleh foto kita bareng aja. foto bersama dulu. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Ibu Juju masih ada gitu? Kita foto bersama dulu Ibu Juju. Silakan dibuka kameranya, Ibu dan Bapak. Kita foto dulu terlebih dahulu. Oke, ini untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana Bapak Roni? Apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Mangga. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini kita dapat menambah ilmu yang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Pipin, atur nuhun Mbak Ulia, atur Sama-sama nuhun Pak Bu Roni. Juju, atur nuhun Bu Ari, ya semuanya, atur nuhun para peserta semuanya. Bapak Dulu Ibu jeng wengi, mangga ujung istirahat. hadir. Selamat istirahat Ibu dan Bapak. Terima Terima kasih. kasih. Izin lab. Bapak Ibu jangan lupa diisi presensinya ya. Barangkali ada yang lupa. Linknya ada di. Terus Neng Aul, hatur nuhun, Neng Aul, Neng Enci, sadaya nuhun. Mangga Ibu sami-sami, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.